Yang menariknya lagi, JPU menuntut 1 tahun, denda 20 juta awalnya. Tapi saya mendapatkan info terupdate terbaru, JPU mengubah tuntutan menjadi 3 tahun. Ada apa dengan JPU? Kita analisa. Di kasus Nikita Mirzani, JPU sering merubah pasal. Di kasus Terenggiling, JPU merubah tuntutan. Ada apa dengan JPU? Ada yang bisa bantu jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Barusan saya sampai studio. Hari ini jadwalnya menghadiri persidangan perkara Terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadwalnya jam 10 siang, tapi dapat info kabar lagi diundur jam 13.50. Akan tetapi saya sampai sana jam 11 menunggu sampai nyari info-info di mana sidang diadakan, kan, di ruangan berapa gitu. Saya sampai tanya ke ruangan JPU, kan diarahin suruh bertanya ke JPU-nya. Sampai kita berempat ya, media berempat ke sana. Salah satu media kita datang ke ruangan JPU bertanya, JPU Ibu Dona katanya belum datang infonya. Kita tanya di dalam ruangan tunggu JPU. Tapi saya lihat di jadwal di layar itu ternyata dilakukan memang jam 13.50, tapi di ruangan 6. Setelah saya tanya ke satpam yang ada di depan, dia melihat Ibu Dona katanya, dan parkir mobil di depan persis pintu masuk. Terus saya masih penasaran, apakah sidang ini benar-benar akan dilakukan, karena jadwalnya untuk hari ini tuh benar-benar putusan. Nah, yang menariknya lagi, JPU menuntut 1 tahun, denda 20 juta awalnya. Tapi saya mendapatkan info terupdate terbaru, JPU mengubah tuntutan menjadi 3 tahun. Ada apa dengan JPU? Saya orang awam yang tidak tahu akan hukum. Tolong bantu jawab, apakah JPU bisa merubah tuntutan yang sudah disampaikan ke Pak Hakim? Nah, kita analisa. Di kasus Nikita Mirzani, JPU sering merubah pasal. Di kasus Terenggiling, JPU merubah tuntutan. Ada apa dengan JPU? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, bisa kan? Nah, kesimpulannya hari ini tidak mendapatkan putusan persidangan Terenggiling. Nanti kita cari info-info lagi, apakah hakim memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, sesuai dengan tuntutan jaksa, ataukah lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Nanti kita nyari info terupdate lagi ya teman-teman ya. Terima kasih yang tadi support, yang sudah nyimak, yang sudah bantu untuk kawal kasus Terenggiling di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman. Kita tunggu berita terupdate berikutnya ya. Assalamualaikum. Harusnya JPU-nya juga itu soalnya. Jangan lupa share VT itu ya. Share VT dan share live-nya, kita kawal persidangan Terenggiling ya guys ya. Bercanda. Sepil nanti mukanya siap, nanti pasti aku sepil kok.
mulai bersanda. Kau di mana? Belum mulai ya kak? Belum. Nanti jam 2. Jam berapa? Jam 2. Jangan lupa jawabnya spill pasti. Pasti nanti kita spill kak. Via Lampung. JPU Dona, ya betul. JPU sama dengan JPU Nikita. Mana ada betulnya JPU udah biasa kok. Emang iya udah biasa guys. Pak Saroni. Sidang apa? Sidang terenggiling. Kepada yang terhormat Ibu Dona JPU, mohon jangan lupa hadir di persidangan terenggiling hari ini yang dimulai pukul 2. Dan kepada yang tersayang netizen-netizen yang maha benar dan terkepo, jangan lupa kalian soroti kasus terenggiling ini. Karena saya baca judul yang tadinya dituntut cuman 1 tahun, sekarang sudah diubah menjadi 3 tahun. Dan saya nggak habis pikir siapakah Ibu Dona ini sehingga semau-maunya dia dalam membolak-balikan tuntutan seorang, dalam memaju mundurkan tuntutan seorang, dalam mengurangi dan menambahkan tuntutan seorang. Siapakah Ibu Dona yang terhormat ini? Jangan lupa netizen yang maha benar, kita kawal kasus terenggiling sampai selesai ya. Lagian kenapa sih? Siapa ini Ibu Dona ini? Kok bisa gitu loh? Hah? Tuntutan dibolak-balik seperti tangan gini, kok bisa gitu loh? Siapa Ibu Dona ini? Keponakannya presiden? Atau keponakannya petinggi-petinggi itu kah? Siapakah dia? Dan mari kita kawal kasus terenggiling sampai selesai, dan terima kasih. Per hari ini kami dari Organisasi Advokat dan Peneliti Kejahatan Satwa Liar Indonesia telah secara resmi menyampaikan pengaduan ke Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Republik Indonesia terkait temuan kami, di mana Jaksa DS yang menangani perkara perdagangan ilegal sisik terenggiling dengan jumlah barang bukti 165 kg, yang kebetulan juga adalah jaksa daripada pengacara perkaranya Bang Usman. Bang, sedikit mungkin cerita perihal kasusnya sendiri itu seperti apa sih? Oke, baik. Jadi sebenarnya perkara di Jakarta Barat ini adalah perkara yang tidak dipublish. Kebetulan memang kami organisasi advokat ini konsen terhadap isu lingkungan, khususnya terhadap perlindungan satwa liar. Dan kami menemukan perkara ini sudah sampai pada tahapan pembacaan surat tuntutan oleh jaksa DS tadi. Nah, kami menemukan yang menariknya adalah jaksa ini mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa pelaku perdagangan ilegal sisik terenggiling ini di bawah ketentuan undang-undangnya. Nah, Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar itu mengatur pidana minimalnya 3 tahun. Tetapi faktanya kami menemukan jaksa DS ini menuntut 1 tahun di bawah daripada undang-undangnya. Tentu ini adalah kami simpulkan malpraktik gitu. Mana mungkin jaksa di ibu kota negara tidak update, tidak adaptif dengan perkembangan hukum. Tentu harusnya mereka mengikuti. Lebih lagi surat dakwaannya sudah tepat, tetapi dalam tuntutan tidak sangat tepat gitu. Maka kami menyimpulkan ini harus dibina, dan kami melaporkannya secara resmi per hari ini ke Jaksa Muda Agung Pengawas Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini cepat direspon agar tidak ada lagi penanganan perkara yang malpraktik seperti ini, dan menjadi komparasi juga bagi Kejaksaan Agung untuk selektif melihat, oh ini perkara satwa liar, perkara yang merugikan negara sendiri dan menjadi perhatian internasional. Oke. Perkara sendiri sudah putus atau udah putusan atau? Untuk perkara satwa liar belum. Hari Rabu nanti adalah agenda duplik, mungkin minggu depan akan vonis. Oke. Ini kan case ini kan disebut juga oleh Nikita ya Bang di persidangan. Mungkin harapannya apa sih dari Bang Nanda sendiri? Iya, mungkin sedikit bercandanya mungkin ya, saya bilang ke Bang Usman, sepertinya tuntutan kita terbalik. Harusnya yang 11 tahun itu adalah tuntutan di dalam
perkara satwa liar. Yang 1 tahun adalah di kliennya Bang Usman, saya sampaikan begitu, karena pidana minimalnya 3 tahun, maksimal 15 tahun. Nah itu memungkinkan kalau dimuat di dalam perkara terenggiling. Lebih lagi 165 kg sisik terenggiling itu kalau dikonversi menjadi satwa hidup, kalau untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling, dia harus membunuh 5 ekor terenggiling individu. Jadi totalnya adalah 825 ekor. Harapan kami adalah hakim bisa menjatuhkan putusan yang proporsional, adil, dan maksimal yang menimbulkan efek jerah. Menurut kami tuntutan 1 tahun dalam perkara sisik terenggiling tidak menimbulkan efek jerah. Negara akan sangat rugi dan seharusnya negara konsen untuk penanganan perkara ini. Makanya kami menyampaikan juga ke Jaksa Agung. Nanti juga akan kami laporkan kepada Presiden. Sebagaimana tahun 2023 Presiden itu sudah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun 2023. Salah satunya Jaksa Agung diinstruksikan untuk menangani perkara kejahatan satwa liar dengan sangat serius.